Hora입니다. Kembali lagi bersama aku di sini. Hari ini sesuai judulnya aku bakal ngasih tahu ke kalian sesuatu hal yang tentunya fantastis yang mungkin kamu belum tahu sebelumnya. Daripada nunggu lama-lama lagi, mendingan aku langsung mulai ke video yang berikut ini. Kamu tahu nggak sih ada kata yang sama kalau diomongin dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea, tapi artinya sangat beda. Nah, itu namanya disebut homofon. Homofon apa aja yang aku akan kasih tahu sekarang? Langsung kita mulai saja. Jika kamu suka sama seseorang, terus mengungkapkan perasaan kamu kepada orang itu, biasanya kamu akan bilang, aku sayang kamu. Gitu kan? Kamu tahu nggak sih ternyata sayang di dalam bahasa Korea juga ada ternyata kosakata sayang. Tapi artinya adalah menolak secara halus. Kamu tahu nggak sih lagunya yang Ayu, skinshipin sayang할게요, teko. Itu salah satu contoh penggunaan dari sayang. Jadi sayangnya bahasa Indonesia yang artinya mencintai atau love, itu artinya di dalam bahasa Korea adalah menolak secara halus. Next, yang kedua mirip sama yang tadi. Kan ada sayang. Mirip-mirip sama sayang itu ada cinta. Tapi di dalam bahasa Korea ternyata ada juga loh kosakata cinta. Artinya apa? Ayo, ada yang bisa tebak artinya apa? Yang pasti bukan love juga ya. Nah, di dalam bahasa Korea ternyata cinta artinya adalah bego. Kalau kamu tahu di drama Korea sering menggunakan kosakata babo yang artinya bodoh. Nah, babo ini bentuk kasarnya adalah cinta. 완전 cinta 같아. Kamu tuh benar-benar kayak orang bego, tahu nggak? Cinta di dalam bahasa Korea artinya adalah bego. Cinta, aku cinta kamu, aku bego kamu. Yang ketiga adalah sarang. Sarang di dalam bahasa Indonesianya kan sarang, nest, tempat burung kan. Nah, kalau di dalam bahasa Korea, sarang itu artinya adalah cinta. Cinta. Sarang해요, aku cinta kamu. Nah, habis ada sarang, ada kosakata lain namanya adalah haru. Kalau di dalam bahasa Indonesia, haru kan artinya kayak terharu. Kalau misalkan ada orang yang nembak kamu di depan Seoul Tower, kamu pasti bakal merasa haru, terharu kayak gitu kan. Tapi di dalam bahasa Korea, haru artinya adalah hari. Hari. Kalau kamu tahu lagunya Big Bang yang haru-haru, itu artinya adalah hari-hari atau day by day. Yang dompetnya udah habis duitnya, aku juga ini kayak akhir-akhir bulan, ini tuh rencananya pasti duitnya udah, ini pasti duitnya udah sisa-sisa, udah tinggal koin-koin doang, udah kosong, ya ampun. Nah, gaji itu kan di dalam bahasa Indonesianya gaji. Setiap kamu kerja, kamu pasti dapat gaji kan? Tapi di dalam bahasa Korea, gaji itu artinya adalah terong. Jauh ya. Setiap bulan kamu bakal dapet terong. Gimana? Aku bingung. Next, kita punya gajah. Gajah yang belalangnya panjang sekali. Ternyata di dalam bahasa Korea ada juga loh kosakata namanya gaja. Tapi sebenarnya bukan gajah sih, tapi gaja. Karena di dalam bahasa Korea itu H di belakang nggak bisa disebut. Emang nggak ada kosakata yang belakangnya H. Jadi mereka selalu kalau ada H di belakangnya mereka putus atau mereka nggak sebut. Di dalam bahasa Korea, gaja itu artinya let's go. Ayo kita pergi. Masih bahas tentang hewan. Kalau di bahasa Indonesia ada saja yang artinya just di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Korea saja artinya adalah singa. Beda banget ya saja, just sama saja, singa. Oke, ini harus kalian ingat ya, biar nggak salah. Selain singa, saja juga artinya adalah let's buy atau ayo membeli. Kego saja, ayo beli itu. Kalau teman kamu nanya sama kamu, aduh makan apa ya? Terus kamu bisa bilang, pizza saja, atau ayo beli pizza. Seperti itu. Jangan bosan-bosan sama hewan. Ini ada di dalam bahasa Indonesianya hewan naga. Tapi dalam bahasa Korea, naga artinya keluar, pergi sana. Misalnya ada mantan kamu tiba-tiba datang ke rumah kamu, terus masuk dan kamu merasa ini apaan sih, pergi keluar kamu. No way, 있어, naga.
naha. Selanjutnya ada mata. Matamu, hidungmu, mulutmu. Tapi di dalam bahasa Korea, mata artinya adalah benar. Kalau kamu pernah nonton drama, itu tuh kayak ngomong mata. Biasanya sebelumnya lupa akan sesuatu, baru kamu bisa pakai mata. Oh iya, oh benar. Selanjutnya aku mau kasih tahu kamu jari. Jari tangan. Jari di dalam bahasa Koreanya adalah posisi atau tempat. 자리 있어요? Ada tempat nggak? 빈자리 있어요? Ada tempat yang kosong nggak? Bisa pakai jari. Selanjutnya aku mau kasih tahu kalian yang agak sedikit ego. Kalau di dalam bahasa Indonesianya puing-puing, gedung atau bangunan yang sudah dihancurkan, itu ada sisanya di bawah-bawah, itu disebut dengan puing-puing. Tapi kalau misalkan di dalam bahasa Korea, puing-puing artinya ego yang sok manis, jadi kayak puing-puing. Tapi sebenarnya orang Korea udah nggak terlalu pakai puing-puing ini lagi sih untuk yang ego. Biasanya ego song atau ego tren mereka tuh biasanya berubah dari waktu ke waktu. Jadi puing-puing yang ini cuman sebagai tren yang udah lewat aja. Udah pada makan belum? Kalau jam sekarang sih harusnya udah pada makan siang ya. Kalau udah makan siang berarti perut kalian udah cukup kenyang. Kenyang di dalam bahasa Indonesia artinya full, perutnya habis makan ya kenyang. Tapi kalau di dalam bahasa Korea, kenyang artinya adalah hanya atau aja. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kenyang, aduh kenyang. Tapi kalau orang Korea, kenyang 물어봤어, cuma nanya aja atau hanya bertanya. Selanjutnya ada kaca. Kalau misalkan HP kan layarnya dari kaca. Dalam bahasa Korea, kaca artinya adalah fake atau palsu. I'm sick of this fake love, fake love, fake love. Cinta palsu di dalam bahasa Koreanya adalah kaca sarang. Next ada jajan. Siapa yang di sini nggak suka jajan? Kalau aku bukan jajan makanan tapi lebih ke jajan skincare, jajan makeup, jajan lipstick, itu aku sering banget. Ternyata di dalam bahasa Korea jajan itu juga punya arti. Itu kayak sound effect yang jajan. Kalau misalkan bahasa Inggris tuh kayak surprise. Nah, bahasa Koreanya adalah jajan. Selanjutnya ada jagung. Siapa yang nggak suka sama jagung bakar? Kalau aku biasanya ke puncak tuh makanan jagung bakar nggak akan pernah aku skip guys. Karena emang kalau udah puncak ya cocoknya sama jagung bakar yang dikasih saus sambal, dikasih mentega. Oh my god, itu enak banget sih parah. Bukan jadi lapar. Ternyata di dalam bahasa Korea jagung juga punya arti, yaitu rahim guys. Dari jagung yang aku makan jadi jagung, tempat aku dilahirkan, tempat aku keluar, tempat aku selama 9 bulan berada di dalam jagung. Oke, yang terakhir, untuk kamu yang tinggal di Jakarta, kamu pasti tahu ada angkutan umum yang hijau-hijau, panas, dan keneknya itu kadang suka ngebut sih. Temennya Metro Mini guys. Iya betul, itu adalah Kopaja. Sebenarnya Kopaja itu cuma ada di Jakarta atau ada di kota-kota lain juga sih guys? Yang tahu komen di bawah ya. Dan ternyata di dalam bahasa Korea, Kopaja ini juga sebenarnya sebuah kosakata guys. Artinya apa adalah ayo kita ngupil. Iya guys, ngupil yang begini. Ko adalah hidung, pa itu kayak ya itu proses mengambil, dan ja itu yang di belakang adalah ayo atau kayak let's dalam bahasa Inggris. Jadi kopaja, ayo ngupil. Mau ngupil nggak guys? Oke guys, sekian dulu pelajaran homofon kita hari ini. Annyeong. Back up, 이대로 좋아요. Balance, balance. 안녕하세요, Mora입니다. Hari ini aku kedatangan tamu spesial. Siapakah dia? Nama saya Mas Jingyom. Namanya apa? Namanya Mas Jingyom.
Mas Jingyong. Gudoh ya. Gudoh. Subscribe ya. Oke, hari ini kita mau belajar tentang homofon. Let's go. Yeay. Yang pertama ada apa Mas Jingyong? Ini enggak. Ini enggak di dalam bahasa Indonesia kan enggak. Iya, tidak. Kalau bahasa Korea uang besar. Buang air besar. Buang air besar. Iya. Buang air besar. Aku mau buang air besar. Itu gimana ngomongnya dalam bahasa Korea? Biasanya kita bilang mau ke toilet saja. Enggak는 ini untuk anak kecil. Enggak Mario, enggak. Mau enggak. Ya, mau enggak. Mau. Ya, yang pertama ini kotor ya. 처음부터 kotor. Maaf, ini kata saya pilih. Kedua, kenapa? Ini sama kata di Korea. Kalau aku nanya kenapanya kenapa gitu. Oh, kenapa itu why kan? We. Kenapa? Kenapa Iya. Maksudnya ini. Kenapa? Ada apa lagi Mas Jingyong? Yang mana? Yang mana artinya apa ya? Yang mantap. Yang mantap. Artinya porsinya besar. Oh, porsinya besar. Porsinya besar. Yang itu artinya kayak porsi dan mana artinya banyak. Jadi kalau misalkan aku makan jjajangmyeon porsinya banyak banget, itu kita bisa bilang 양이 진짜 많다. 양 많아. yang mana? Yang 진짜 많아. Oh, yang mana? Kalian bisa pakai ini kalau ke Korea. Yang mana? Tapi kalau kalian ke Korea bilang kenapa? Mungkin semua lihat Kenapa? Panggil saya. Kenapa? Semua ya. Oh, saya. Jadi hati-hati ya. Selanjutnya kita punya kosakata yang agak seru juga. Bisa, nggak apa-apa. Oke. Tapi kalian harus hati-hati ya. 진짜 괜찮을까? iya, 괜찮아요. 합니다, 요. 네, ada 야동. 야동. Ini artinya adalah video untuk orang tua. Orang yang dewasa. Orang yang dewasa ya. Di bawah 17 tahun masih nggak boleh nonton. Nggak boleh Yadong. Iya dong, nggak boleh nonton Yadong dong. Iya dong. Saya belum pernah. Iya dong, harus. Yadong. Harus tidak boleh menonton. Oh iya. Oh, saya pikir saya harus menonton. Enggak boleh. Selanjutnya ada bujang. Sepertinya kamu bujang. Nah, jadi bujang itu di dalam bahasa Korea artinya manajer. Ya, manajer seperti atasan. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia, bujang itu artinya adalah orang yang jomblo. Orang solo. Ya, orang yang solo, tidak ada pacar, tapi khusus untuk cowok aja. Untuk laki-laki. Iya, jadi mungkin kamu bujang. Bujang. Kelihatannya seperti nggak ada pacar. Sepertinya banyak. Enggak ya. Kamu bukan bujang ya? Bukan. Oke. Sudah banyak pacar. Oh my god. Maem. Kalau di dalam bahasa Korea artinya apa? Hati. Perasaan. Maem itu adalah makan, tapi bahasa yang imut, bahasa baik. Udah maem. 밥 먹었어요. Udah maem. Udah maem? Ya, sudah. Oke. Kalau saya bisa pakai. Coba pakai. Aku udah maem. Kamu udah maem, aku udah maem juga. Maem apa tadi? 마음 동생. 동생? 맞다. 동생. 진짜 동생 먹었어요. 동생. 진짜? iya. Kosakata yang baru kita sadar adalah 동생. Tongseng itu kan makanan Indonesia nih. Tapi kalau di dalam bahasa Korea, 동생 itu apa? Adik. Jadi bisa perempuan laki-laki? Adik perempuan, adik laki-laki juga dua-duanya bisa. Ini aneh sekali. Makan aneh adik. banget. Kamu udah maem? Iya, udah maem, 동생. Musuh Takut. Selanjutnya, 미친. dalam bahasa Indonesianya MSG. Jadi MSG. yang bikin MSG. makanan lebih enak. Iya. MSG. Kalau di dalam bahasa Korea, ini kosakata yang kotor artinya gila. 미친. Oh iya. Itu kasar? Iya, kasar. Tidak boleh. Ini Tidak hanya boleh. memberitahu, tapi jangan dipakai. Iya. Sebenarnya
됩니다. Enggak, 더러운데. Mungkin ini lebih kotor. Lebih kotor. Iya. Jadi jangan. Dan yang terakhir kita punya pisang Sate. sate. Sebenarnya kalau pisang sate ini Pisang nggak sate. ada, tapi suaranya mirip seperti pisang dan sate. Pisang sate. Pisang sate. Pisang sate emergency. Darurat. Darurat. Keadaan darurat. pisang sate. 바나나. 약간 억지 같은데요? ada pisang sate di sini? Ada? Enggak ada. enggak ada. Enggak ada. 나중에 한번 먹어봅시다. 네. 네. 알겠습니다. 네. Mungkin kita bisa membuat kalimat kenapa enggak? 진짜 인도네시아 말로는 있어요. Kenapa enggak? Why not? Oh ya, why not? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Tapi kalau bahasa Koreanya kenapa Korea enggak? BAB. sedang BAB. Yang mana enggak? Ya, yang mana enggak? BAB besar. BAB porsi besar. Yang mana lagi? Ini 미친. 미친 부장. Kalau di Korea sering. Jadi kita makan sama teman dan bilang 미친 부장. Manajer yang gila. Ya, manajer yang gila. 죄송합니다. 제 실수입니다. Oke, sekian video dari kami, dari Borasem dan dari Mas Jingyom. Kalau menurut Mas Jingyom ini yang kalimat paling menarik. Menurut saya ini Pisang sate. Kamu suka pisang? Saya suka pisang goreng. Pisang paling goreng. enak. Selanjutnya kita akan makan pisang Iya, sate ini. stick on it. 안녕. 안녕. 위험해지 비상사태 안녕하세요, 보라쌤입니다. Hari ini aku bakal ngajarin ke kalian tentang homofon atau kosakata yang sama pengucapannya di dalam bahasa Indonesia dan di dalam bahasa Korea. Kepo kan apa aja? Langsung kita mulai dari sekarang. Go! Yang pertama kita mau santai dulu ya, kita mau goyang dulu aja deh. Jadi di dalam bahasa Indonesia goyang, tapi kalau misalkan di Korea goyang, ada goyang. Goyang dalam bahasa Korea itu artinya adalah kampung halaman. Jadi kalau kamu bilang aku mau pulang kampung, aku mau pulang ke goyang, aku mau goyang. Gitu, oke. Jadi yang pertama bahasa Indonesia goyang. Kemudian kalau goyangnya Korea itu artinya adalah kampung halaman. Terus yang kedua, aku akan memberikan kalian ubi. Ubi bahasa Indonesianya itu kan kayak ya ubi. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Korea, ubi itu adalah jaket hujan. Nah, jadi kalau misalkan musim hujan, itu kalian membutuhkan ubi alias jaket hujan. Tapi misalkan hujan-hujan juga enak sih kalau misalkan makan ubi bakar atau ubi rebus. Pokoknya dua-duanya, mau ubi Indonesia atau ubi Korea, semuanya berguna bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga itu adalah siksa. Siksa. Kalau bahasa Indonesia kan kayak siksa itu kayak menyiksa, membuli. Tapi kalau dalam bahasa Korea makan. Nah, tapi bedanya makan yang biasa kita dengar kan ada mokta nih. Apa bedanya sama siksa? Siksa yang Korea ini artinya itu makan tapi untuk orang yang lebih kita hormati. Jadi kalau misalkan sama pacar kan kita bisa bilang 밥 먹었어? Nah, tapi kalau misalkan sama orang yang kita lebih hormati, bener-bener yang lebih tua dari kita bisa bilang siksa hasyassayo. Jadi aku tidak mau mendapatkan siksa yang ada di dalam bahasa Indonesia, tapi aku mau siksa yang ada di Korea, yaitu artinya adalah makan. Next kita mau ke bank. Bank di dalam bahasa Indonesia kan artinya kayak bank yang misalnya ada BCA, BNI. Ini tidak disponsori ya, oke? Atau misalkan artinya ada dua, ada bank yang itu atau bank yang abang. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Korea, bank ini artinya adalah kamar. Kamar. Jadi kamu mau ke bank yang ada di Indonesia atau ke bank yang artinya kamar dalam bahasa Korea? It's up to you. Dan selanjutnya
Aku akan kasih tahu satu kosakata yaitu adalah jarang. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia jarang itu artinya kan ya jarang. Tapi kalau di dalam bahasa Korea merasa bangga. Dan toante 자랑스러워. Jarang ini cuman bangga, kalau 스러워 itu kayak feel bangga. Jadi 자랑스러워 tuh merasa bangga ya gitu. Next kita mau ke bulan April dimana saat-saat itu adalah musim bom. Musim-musim bom. Jadi kalau bahasa Indonesia kan bom ya bom yang duar-duar, yang meledak gitu kan. Nah, tapi bom Korea itu artinya adalah musim semi atau musim di mana-mana bunga bermekaran. Jadi bom Indonesia itu adalah ledakan meledak. Kalau misalkan bomnya Korea itu adalah musim semi. Oh, dan teman-teman yang mau liburan ke Korea, jangan lupa datangnya musim semi aja atau musim bom karena saat itu adalah benar-benar bagus banget. Foto di situ tuh benar-benar kayak bunga-bunga, ada sakura, terus aduh, bagus banget nggak bohong. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 빨리. Next kita mau ke kosakata yang ada di lagunya 방탄소년단. 다시 run run run. Kalau Indonesia kan dasi. Tapi kalau misalkan bahasa Korea dashi. Kalau di dalam bahasa Korea dashi itu artinya lagi. Kalau kamu mau bilang sama mantan kamu kembalilah lagi. Jadi kamu bisa bilang dashi 돌아와. 다시 돌아와. Dan selanjutnya ada dari. Kalau bahasa Indonesia kan dari itu asal mula kan. Dari mana gitu. Kalau misalkan darinya Korea itu artinya adalah kaki. Kaki, tapi kakinya bukan kaki yang foot, tapi kaki yang leg. Jadi kayak seluruh dari paha sampai ke ujung telapak kaki itu adalah dari. Dan selanjutnya ada dua kosakata terakhir yang sebenarnya dia saling melengkapi. Yang pertama itu adalah oma. Jadi oma di dalam bahasa Indonesia itu kan bisa nenek kan. Tapi kalau misalkan di dalam bahasa Korea, oma itu adalah mama. Jadi yang di sini nenek, yang di sini mama. Dan selanjutnya ada opa. Jadi kalau opa itu di dalam bahasa Indonesianya kan kakek. Ada juga sebagian orang yang panggilnya kakek kan. Tapi kalau di dalam bahasa Korea, opa itu adalah sebutan untuk kakak laki-laki yang dipanggil oleh adik perempuan. Jadi aku punya abang panggilnya opa. Jadi kamu suka opa yang Indonesia atau kakek-kakek atau kamu suka yang opa-opa Korea yang ganteng-ganteng itu? Karena aku memilih opa yang ada di Korea, jadi untuk kamu aku berikan opa-opa yang ada di Indonesia. Dan sekian dulu hari ini kita belajar tentang homofon, 10 kosakata yang homofon Indonesia sama Korea. 다음 시간에 봐요. 안녕. Annyeonghaseyo, Borasaimida. Hari ini aku akan ngajarin ke kalian tentang kosakata-kosakata yang sama di dalam bahasa Indonesia dan sama di dalam bahasa Korea, tapi artinya beda atau yang biasa kita sebut dengan homofon. Aku udah pernah bikin beberapa video terkait dengan materi ini. Ada playlistnya di sini kalau kamu mau lihat lebih lengkapnya lagi. Oke, sekarang kita mulai aja video hari ini. Kuku. Yang pertama ada apa? Bahasa Indonesia kan apa? What? Nah, kalau di dalam bahasa Korea, apa artinya adalah papa. Tapi agak beda sedikit sih ngomongin. Jadi kalau Indonesia kan P-nya satu, apa. Tapi kalau misalkan Korea, double dua gitu. Apa. Yang kedua adalah badak. Badak kalau di dalam bahasa Indonesianya itu adalah hewan bercula macam-macam. Ada bercula dua, ada bercula satu. Tapi kalau misalkan di dalam bahasa Korea, badak itu artinya adalah lantai atau kayak dasar gitu ya. Yang ketiga adalah jam. Di dalam bahasa Indonesia jam ya bisa jam ini atau jamnya yang waktu, yang hour. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Korea, jam itu artinya adalah tidur. Jam berapa kamu jam berapa kamu tidur maksudnya. Jam Indonesia adalah time atau hour dan jam Korea adalah tidur. Yang keempat, misalkan kamu mules terus kamu ke toilet, kamu mengeluarkan BAB. Nah, BAB itu di dalam bahasa Koreanya adalah tong.
Nah, tapi kalau di dalam bahasa Indonesianya, tong artinya ya kayak tong sampah gitu kan, kayak sebuah tempat yang gede. Ya itu, tong sampah dan tong yang BAB. Dan selanjutnya ada cek. Cek. Kalau di dalam bahasa Indonesia, cek artinya adalah mengkoreksi. Cek gitu, CEK. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Korea, buku. Cek memeriksa dan cek buku. Yang selanjutnya ada boleh. Nah, kalau bahasa Indonesia, boleh itu artinya ya boleh. Tapi kalau di dalam bahasa Korea ada dua nih. Ada boleh, ada boleh. Jadi yang boleh itu artinya kamu mau lihat nggak? Kalau misalkan aku mau ngomong mau lihat buku ini nggak, di dalam bahasa Koreanya adalah cek boleh, mau lihat nggak? Nah gitu. Satu lagi mirip-mirip sama boleh itu adalah boleh. Boleh itu artinya cacing atau serangga. Terus ada temennya serangga juga nih. Di dalam bahasa Indonesia ada hama. Menurut Wikipedia, hama adalah organisme yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan dalam kegiatan sehari-hari manusia. Karena dia merusak padi, ya kan? Betul? Nah, kalau di dalam bahasa Korea, hama juga punya arti dan sama-sama hewan. Tapi dia adalah kudanil. Hama adalah kudanil di dalam bahasa Korea. Jadi yang satu, dia hewan yang kecil-kecil yang nyebelin. Nah, kalau di dalam bahasa Korea, dia besar dan tinggal di air. Dan yang terakhir, kita punya seseorang yang suka marah-marah, yaitu Haji Marah. Ini nggak tahu ya, kayak aku maksa atau gimana. Tapi kalau Haji Marah kan biasanya Pak Haji yang suka marah. Haji Marah gitu kan. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Korea, Haji Marah itu artinya jangan. Hajima atau Haji Marah itu dua-duanya artinya adalah jangan. Yang satu ada yang suka marah-marah, yang satu bilang jangan. Nah, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Ada 8 kosakata yang sama di dalam bahasa Indonesia dan sama di dalam bahasa Korea, tapi artinya beda banget. Oke? Annyeong. Kita bakal mengajari Didi bahasa Korea. Sebenarnya bukan ngajarin sih, nebak sih dia aja. Jadi aku akan kasih tahu Didi ini 10 kata dan Didi harus menebak 10 kata itu artinya apa di dalam bahasa Korea. Oke. Siap? Siap bahasa Koreanya? Jundi. Yang pertama itu adalah apa? Bapak. Oh! Selanjutnya adalah goyangi. Ya, goyangi. Apaan? Goyang. Di sini barangnya. Oh, bukan barang, itu adalah nama hewan. Hewan yang goyang-goyang. Ya, terserah tebak aja apa ya? Hewan yang goyang-goyang. Clue. Terlalu gampang sih ini. Apa? Semut, cicak. Apaan? Kecoa nggak goyang-goyang. Goyang. Tikus nggak goyang-goyang ya? Sebenarnya nggak goyang sih dia. Ya udah hint deh, dia itu berbulu. Ya Allah, tikus berbulu, burung berbulu. Dia sering dijumpai oleh manusia. Kucing. Goyangi kucing. Oke, langsung apal ya. Selanjutnya itu adalah bom. Ya, bahasa Indonesianya bom kan duar nih, bom. Bahasa Koreanya itu dia hintnya adalah ya sesuatu yang indah dan ditunggu-tunggu. Bukan pacar sih. Duit. Indah dan ditunggu-tunggu. Gajian. Iya kan ya. Tapi kan Tapi indah dan ditunggu-tunggu. itu cuman ada muncul sekali dalam setahun si bom ini. Duar. Petasan. Duar. Kok duar bom. Iya, itu hint. Selanjutnya itu tadi hanya datang 1 tahun sekali, nggak tahu. Selanjutnya hintnya adalah kalau ada itu pasti banyak yang foto-foto. Foto but. Enggak sih, foto aja. Kue ulang tahun. Kan ada setahun sekali tuh. Tunggu-tunggu indah. Enggak. Ya Allah, yang indah di mata, di pikiran itu cuma duit aja.
Nah ya itu tuh udah bener tuh. Ini hintnya begini. Wah indah sekali. Gini begini ada banyak yang begini terus. Wah cantik banget. Ayo kita foto gitu. Bunga, mekar, sakura. Apaan? Musim semi. Oh iya betul. Musim semi. Musim semi. Wih, hebat. Kepikiran gak? Gak ada kepikiran kan? Selanjutnya ada pisang sate. Pisang sate. Beneran itu? Beneran pisang sate. Bukan sate pisang, pisang sate. Pisang sate tuh kalau ada ini orang panik. Apa ini ada pisang, ada sate terus apa ini? Pisang sate, orang panik. Iya. Hint selanjutnya adalah biasanya kalau ada ini orang biasanya kayak langsung keluar lari. Kebakaran. Enggak. Gempa. Kebakaran, gempa yang kayak gitu-gitu masuk ke dalam Pisang sate. pisang sate. Bencana alam. Keadaan apa? Darurat. Nah iya ya. Gampang banget gue ngasih tau gue. Keadaan apa? Darurat. Darurat pisang sate ya. Gue mau pinjam duit nih, gue lagi keadaan pisang sate. Bisa. Bisa, Gue ya. lagi pisang sate nih. Pisang sate. Kan kayak orang bule kan Mayday gitu. Terus orang Korea bilangnya Pisang sate. Iya gitu sih. emang iya. Iya, kalau kebakaran. Pisang sate. Kayak jualan aja. Iya kayak jualan. Pisang satenya, Mbak. Pisang sate. Selanjutnya adalah nabi. Nabi. Siapa yang cinta pada nabinya? Bukan nabi. Nabi itu adalah sesuatu yang hewan cantik. Anjing. Kok kayak Apa yang sesuatu yang cantik? kupu-kupu? Nabi. Ku cinta. Ku cinta. Nabi. 도대체 난 왜 얘를 못 이기겠지? Lanjut, ada badak. Yang ada badaknya. 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 바닥 itu hintnya ada di bawah. Tanah. Bukan. Pantai. Bener. Cepet banget, apa kayak hint gue kegampangan ya? Apa dia yang pinter ya? Kayaknya hint gue kegampangan ya? Enggak juga sih. Selanjutnya adalah dashi. Dashi. Iya, Indonesianya dashi itu. Dashi taunya yang itu ya, yang Jepang. Kuah, ada kuah dashi, dashi stok. Dashi stok. Ya, sering masak ya? Iya. Cluenya dong. Cluenya itu adalah misalnya kalau dia ulangin lagi, dashi. Dashi. Dia ulangin lagi dia hadashi. Kapuk. Kok dia ulangin lagi dia dashi? Bingung gue. Dia ulangin lagi dia dashi. Iya. Dashi. Bego. Kenapa sih? Bego. Kalau misalnya putus nih, udah putus, terus dia si cewek berharap sama cowok, dashi dorawa. Balikan. Jangan boleh balikan, tahu cari yang baru dong. Enggak cerita, bukan apa balikan apa gitu kan? Dashi dorawa kan, dorawa kan kembali. Jadi dashi apa? Dashi dorawa. Dashi dorawa. Nah dorawa itu artinya kembali. Dashi itu apa? Balikan lagi. Jadi dashi itu apa? Lagi. Ya. Astaga, astagfirullahaladzim, Masya Allah, Allahu Akbar. Sonmul ini hintnya, ini paling dinanti-nanti sih. Kalau orang dapat sonmul, dia tuh kayak merasa appreciate. Hadiah. Terlalu gampang nih. Hint gue kasihnya gampang ya. Kasih aku sonmul. Sonmul. Ya, sonmul. Lanjut, ini adalah Dorowo. Dorowo. Bahasa Jawa ya? Iya, Dorowo. Dorowo ini hintnya, ini adalah sifatku. Dorowo. Aku orangnya Dorowo, jadi kadang mamaku nggak suka sama aku karena aku Dorowo. Ngambekan. Enggak. Marahan. Cerewet. Enggak. Dorowo. Lu tahu? Pelit. Ayo coba tebak apa? Ceroboh. Bukan. Dorowo. Biasanya di rumah aku suka Dorowo, jadi mamaku sebel sama aku. Males. Bukan. Dikit lagi. Ini males mengapa-ngapain jadinya Dorowo gitu. Males ngeiniin sesuatu jadinya Dorowo. Mager. Apa ya? Ayo Dorowo.
males ngapa-ngapain jadinya Dorowo. Iya, maksudnya kan dia harusnya biar Berantakan. sinonimnya. Kalau berantakan itu apa? Kabalatak. Mana sudah? Seleboran. Sembarangan. Dikit lagi, ayo. 5 huruf. Depannya Kak. Kotor. Ya. Dorowo. Kotor. Dorowo kamu. Dorowo kamu ya. Oh, orang kotor. Iya, gue sering banget dimarahin sama gue karena gue kotor. Gue nonton nih. Oke, guys, sekian dulu hari ini kita belajar tentang atau kita ngajarin Didi bahasa Korea. Paling inget apa katanya? Dorowo. Melekat di hati. Oke. Pisang sate. Jangan lupa untuk 구독, 좋아요, 댓글, 알림 설정까지 부탁드립니다. 다음에 봐요. 안녕. 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 I cherish what